Ini gereja lebih tua dari gereja Anda. Anda. Jadi, ini gereja berasal dari suksesi apostolik para rasul, warisan para rasul melakukan hal ini. Kalau gereja Anda tidak melakukan, makanya wajar, jangan marah kalau dikatakan bidat. Oke, saya tampilkan. Pada Mai, saya mute ya ininya ya, punya saya ya, kalau saya setel ya, berarti ya. Saya Oke, screen silakan. apa saya Oke, 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 oke. menarik Oke, berapa oke. angkat screen saya. Ya, jadi saya hanya mau menanggapi yang diklaim oleh si Edis tadi bahwa tidak ada gereja lain atau tidak ada umat Kristen lain yang dia temui berperilaku seperti Katolik ya. Terdengar Nah, di ya pada screen Mai? itu adalah Ortodoks Rusia. Lihat, itu mereka ada mencium dan yang dicium mereka adalah ikon. Ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang tadi, gambar tadi kan. Nah, tetapi menariknya kalau kita lihat yang perempuan dengan membuat tanda silang ini, praktek ini juga kalau kita temui di gereja Katolik itu untuk anak-anak yang pada waktu mereka ke depan, tapi karena belum terima komuni pertama, mereka harus membuat sikap seperti itu sehingga pada waktu mereka ketemu pastor, pastor hanya memberi berkat di kening mereka karena mereka belum terima komuni. Dilihat dari sikap seperti yang ditunjukkan oleh perempuan di belakang laki-laki ini. Tetapi yang jelas bahwa foto ini sudah menunjukkan bahwa Ortodoks Rusia sudah lakukan itu dan mereka skisma dengan Katolik sejak sudah dari 1000 tahun, hampir 1000 tahun ya. Itu Ortodoks Rusia. Sekarang kita lihat lagi dulu nih. Nah ini Anglikan ini, ya. Ada korpusnya di sini, ada patungnya nih, ada patung, lihat di sini. Ini Anglikan. Oke, kita lihat lagi. Ini Anglikan nih, gereja Anglikan. Lihat, ada reliefnya pendeta atau imam perempuannya. Otomatis begitu mereka beribadah jadi bersujud ke arah sana ini. Nah, lihat ini Lutheran di Jerman ini. Lihat ini, penuh patung. Lihat mimbarnya, lihat di atasnya ada patung-patung, ada patungnya lagi di sini. Artinya mereka beribadah ini pasti sikap berlutut itu mengarah ke arah-arah ini yang nanti dicurigai lagi menyembah patung. Kan repot. Ini Lutheran. Sama juga nih, ini Lutheran juga nih. Ada patung. Nah, ini yang dia katakan tadi kan. Gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ini. Ini juga banyak patung ini. Nah, ini adalah gereja di mana Luther pertama kali memaku 95 tesis. Ini gereja ini. Ini gereja Lutheran. Nah, dia sudah mengklaim kan, dia mengklaim bahwa tidak ada Kristen lain yang sebagaimana Katolik. Ternyata kalau kita lihat baik Lutheran, Anglikan, Ortodoks sudah lakukan itu. Nah, kemudian kita coba lihat ini Bagan, ya. Bagan ini adalah sebuah bahan seminar tentang reformasi Protestan dalam sejarah gereja Katolik. Nah, kita lihat dia punya nih. Kalau tadi dia katakan dia Protestan, maka kemungkinan dia ada di jalur Lutheran. Karena Protestan identik dengan Lutheran. Kalau dia katakan dia juga menjadi bunglon di Bethel, maka Bethel itu adalah anak cucu dari Anglikan. Ini. Bethel ini anak cucu dari Anglikan. Sementara tadi kita lihat, baik di Lutheran maupun Anglikan, itu syarat dengan patung-patung. Bahkan ikon-ikon juga. Mereka menghormati itu. Lutheran punya kalender liturgi untuk perayaan para kudus, para santo santa. Itu Lutheran punya. Dengan demikian, klaimnya dia sebagai Protestan ataupun sebagai Bethel, secara tidak langsung dia sudah mempermalukan moyangnya ini, Anglikan ini. Artinya apa? Dia tidak tahu sejarah gerejanya sendiri. Bahwa moyang yang Anglikan ini yang sekarang masih ada di Inggris sana penuh dengan patung dan ikon. Nah, itu mau menunjukkan saya bahwa memang seperti tadi dikatakan Bung Bobson, ya memang modal Gogel ya akhirnya seperti itu. Mengklaim bahwa tidak pernah dia temu di gereja lain atau di kekristenan lain,
Faktanya kita sudah buktikan. Ortodoks Rusia yang bisa kita ambil sebagai perwakilan Ortodoks, Anglikan, sementara Lutheran kita sudah tunjuk juga. Dan dia mengakui bahwa dia adalah berasal dari gereja-gereja tersebut, baik Bethel maupun Protestan. Tetapi anehnya dia tidak tahu, atau dia ya kurang tahu juga, dia sepertinya makhluk sejenis apa yang seperti itu. Nah, ini saya ambil dari ini. Ini bukan cuplikan sekedar saja, tapi ini adalah seminar sehari dilakukan di tempat yang jelas oleh orang yang pakar. Artinya apa? Skema ini adalah skema yang memang bisa dibuktikan kevaliditannya. Ya. Oke, ya itu Pak Damai. Terima kasih. Ya. Oke Pak Damai. Om Ya silakan Pak Damai. Ya, silakan Pak Analis. Monggo Pak Analis. Monggo. Ya. Di dalam sejarah iman kepada Mesias, semua kan berawal yang diistilahkan dalam tahun kalender namanya dari nol. Tahun nol. Begitu itu semua ya panjang cerita lah. Pokoknya ya terima aja begitulah. Menurut kalender yang diyakini oleh umat manusia sampai hari ini. Tentunya dengan perubahan-perubahan ya. Begitu. Nah, peradaban manusia sebelum dari tahun 0 sampai hari ini selalu posisinya mencari sang pencipta. Bentuk-bentuknya dari jadul, bahkan yang tercatat dan yang dirangkum di dalam rapat-rapat muktamar, konsili, dan lain-lain, manusia memang mencari bentuk. Itu sudah kodrat. Ya. Dan itu direfleksikan sampai hari ini di dalam gereja-gereja jadul. Jadi Alkitab itu adalah sebagian kecil daripada ajaran untuk mengenal Sang Mesias itu. Kesimpulan sangat ringkas dan terlampau cepat saya sharingkan adalah, kalau hari ini ada orang beragama dan beriman kepada Kristus tanpa ikon, tanpa media, heran saya. Karena orang mencari Sang Pencipta, siapapun itu, tanpa latar agama, tanpa latar suku, itulah yang menjadi bentuk fisik daripada Sang Pencipta itu. Itu dicari di dalam benak secara psikis, secara naluri, batin, makhluk hidup. Demikian adanya. Jadi kalau ada orang yang bergereja dengan tata cara modern hari ini, sampai hari ini pun tidak sadar bahwa orang yang mengatakan dirinya Kristen dengan tata cara modern, dengan tata cara tanpa ikon, sesungguhnya orang itu punya ikon. Saya bingung mau ngobrol sama siapa ini, karena ngakunya Protestan namun bukan Protestan. Ya, itu namanya aliran, cabang, bid'ah, sekte dan lain-lain. Tapi selalu mengatakan dirinya Protestan. Terpaksa saya harus ngikutin dulu jalan pikiran Protestan tanda kutip. Kalau instrumen musik tidak ada di panggung, apa yang akan terjadi? Bertaruh nyawa saya. Nggak jadi ibadah. Itu benda. Kalau mikrofon mati lampu, hilang Roh Kudusnya. Nggak usah so tahu sama saya. 30 tahun lebih saya berkecimpung di bidang agama-agama. Siapa yang mau bantah saya, siapapun dia, ya, pendeta paling top YouTuber, ya, debat sama saya. Kenapa kalau bikin ngarang lagu menyentuh hati dan rasa Roh Kudus mengalir? Di dalam seminar saya sudah sampaikan itu berapa belas tahun yang lalu. Karena lagunya berdasarkan dari nada E minor. Ya. Memang agak sendu-sendu jadinya. Terus kita klaim aja dari Roh Kudus.
Ada YouTuber top, saya nggak mau sebut nama. Inisialnya E. Ya, penyanjung itu juga lah, sola-solaan dia. Apa yang terjadi waktu dia mengadakan ibadah? Hah? Listrik mati. Apa yang terjadi? Berhentilah ibadah. Karena mikrofon mati. Apakah tidak menuhankan benda-benda itu, Pak? Aco, kamu di mana gereja set? Aduh, di mana ada gitu listrik mati tidak lanjut ibadah. Kamu jangan, aduh, kamu nih, aduh, kayak kasihan kamu tadi mengatakan tidak Centang kita. Ijo, dengar dulu Centang Ijo. Beliau ini puluhan tahun mendalami, mendedikasikan diri ya tentang kekristenan. Ya, Coba sebutkan tentang mana? kebidatan. Barusan diceritakan, makanya dengarkan dulu. Lanjut, Pak. Oke. Sampai-sampai tidak sadar orang-orang yang beriman dengan tata cara modern. Saya bertanya, di rumah Anda semua pasti punya Alkitab yang tebal itu. Di hadapan kakekmu, lempar itu Alkitab ke lantai. Apa yang akan terjadi? Ditempeleng kamu. Karena imanmu terpaut oleh benda buku itu. Itu fakta. Tanpa disadari berarti Anda memang mencari media kok. Itu kodrat human being. Jadi kalau ada yang dikatakan orang bisa menyembah kepada Sang Mesias tanpa media, itu mustahil. Dan Yesus tidak dapat digambar, tidak dapat disenikan dengan statu, dengan pahat, dengan apa. Berarti detik itu pula Yesus itu adalah bohong. Karena beliau itu, Sang Mesias itu pernah hadir, kakinya napak di bumi. Seperti kita, daging, tulang, darah. Harus dapat didokumentasikan. Kalau tidak, berarti Yesus itu bohong pernah datang ke bumi. Palsu. Ya, ya sekedar dongeng jadinya nanti. Macam Batman, macam Superman. Maka dari itu, Yesus harus wajib mutlak dapat digambar. Harus wajib mutlak dapat digambar. Oke, saya tahu memang ada problem tentang bentuk gambar. Saya tahu seniman yang asli itu adalah orang-orang yang tinggal di Yahudi dengan seni-seni orang-orang Greek. Maka tertuanglah di atas kanvas itu. Agak beda memang wajah yang terkenal sekarang kan, ada kaitan dengan Leonardo da Vinci, ada kaitan dengan orang-orang yang pakai apa itu, yang komputer desain grafis dan lain-lain. Dan juga yang paling Yesus paling cakep, ya paling cakep, paling ganteng itu sebetulnya gereja Mormon. Ini orang banyak salah, banyak sering ngambil-ngambil potongan gambar, dikiranya Yesus itu memang betul cakep, ganteng, nanti itu salah. Itu sebetulnya ikon-ikon gereja Mormon, tapi saya sulit terangkan di sini, gitu loh. Tapi it's okay. Maknanya adalah bahwa Yesus dapat dilihat, dipegang, dijamah, dapat digambar. Kalau dipotret pakai tustal, pakai kamera dapat. Jadi bukan cuma asap aja kayak tuyul, enggak. Gitu loh. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman secara rasuliah, mari kita mulai bertanya kepada orang-orang yang ngaku-ngaku percaya Yesus. Mari kita mulai bertanya yang ngaku-ngaku beragama Kristen, namun tidak menggunakan ikon-ikon itu. Kok bisa sih ngaku-ngaku menjadi pengikutnya Yesus? Nerawang dong nanti mindset kamu. Ya, apa jangan-jangan kamu pengikut Santo Dolarius? Ya toh? Apakah Anda pengikut Nabi Joseph Smith? Setenggapi ya. Gitu loh. Boleh Kak? Jangan Iya ya, kenapa? Ya. Oh, kamu sudah cerdas ya kayaknya Pak Analis. Harus cerdas, harus wajib cerdas karena kami mau membantu. Enggak gini, kami mau membantu kaum centang hijau, kan udah kebanyakan nih berceceran di bumi. Kita bantu deh, gitu supaya nalar. Ya. Oke gitu. Ya, gitu. Dengarkan dulu dong, bergantian. Ya. Kamu sudah cerdas gantian, ya. Iya, kamu sudah apa yang cerdas saya bisa ya. bantu dengan Anda? Iya, kamu sudah cerdas tadi mengatakan tentang. Saya mau tanya ya.
Di rumah kamu ada patung. Pastikan dulu. Halo Centang, pastikan dulu saya cerdas, kamu goblok. Nah, pastiin dulu saya cerdas, kamu goblok. Itu dulu. Iya, iya memang enggak apa-apa. Iya. Iya memang. Saya mau tanya sama kamu. Di rumah kamu ada patung nggak? Patung di mana? Yesus. Di rumah kamu ada patung Yesus nggak? Ya harus dong. Ada kan? Di rumah kamu ada nggak? Di rumah kamu ada nggak? Nggak ada. Di gereja kamu ada sound system nggak? Di gereja kamu ada mic nggak? Ada mikrofon nggak di gereja kamu? Beda. Nggak ada nggak? Jawab dulu. Nggak ada. Jawab dulu. Ada nggak mikrofon? Untuk apa? Ada. Untuk apa? Ya untuk pengeras suara lah. Keyboard? Mic untuk pengeras suara lah. Nggak. Ada nggak? Gitar ada. Untuk main musik lah. Nah, alat-alat musiknya kalau saya hancur-hancurin gimana? Maksudnya? Jawab. Alat-alat musiknya, keyboard, gitar, bass, drum. Gimana? Apa yang terjadi dalam ibadah? Apa? Jawab dulu. Oke, saya jawab. Oke. Iya. Alasan kamu menghancurkan tempat misalnya gerejaku ya, kamu menghancurkan. Untuk alasannya apa kamu mau menghancurkan? Alasannya jangan masukkan ke rumah ibadah yang original dengan benda-benda yang tidak diizinkan oleh para rasul. Keluar semua benda-benda yang tidak. Nah, saya tanya kamu dulu lah. Oke, di rumah kamu kan ada patung, ya kan? Kamu pasti bersujud dong di ada jawab dulu pertanyaan Pak Analis. Anda dari tadi tuh nggak pernah menjawab orang bertanya loh. Saya bertanya dulu kan. Tadi saya bertanya, nanti saya jawab. Kan saya bertanya dulu lebih dulu dari Pak Analis kan. Mudah sekali putar-putar. Kalau orang nanya, Anda jawab. Nanti baru Anda bertanya, tadi kan dijawab. Tadi kan saya bertanya dulu Pak Bang Analis kan. Saya lebih dulu loh. Aduh. Analis tadi bertanya loh, Anda belum jawab. Ya sudah, Analis kamu tanya apa lah? Aku jawab nih. Alat instrumen band, mikrofon, kalau hancur, PLN mati, ibadahmu berjalan khusyuk nggak? Ibadah tetap berjalan. Saya pastikan gereja saya tetap berjalan. Kalau misalnya mati lampu. Centang hijau, kamu terlampau maksa mengini. Saya puluhan tahun, ya. Kamu boleh tunjuk hidung YouTuber top Pentakosta, ya. YouTuber top Pentakosta siapapun, minimal dia pernah satu kursus sama saya, minimal dia pernah satu seminar sama saya. Ya. Itu orang lain. Kalau gereja saya, ya. Enggak supaya tahu. Mau lo bilang. Kamu kan tanya saya. Mau lo bilang Almarhum. Kamu kan tanya saya. Ya saja. Mau lo sebut BL, lo mau sebut si ES tuh. ES Pertanyaan Pak Analis benar, Pak Centang Hijau. Sebentar, saya tengahi sedikit. Pak Analis bertanya itu benar. Anda menjawab dengan kemunafikan. Ketika itu tidak munafik. Pernah gereja saya mati lampu. Ibadah tetap mati lampu. Ya, silakan dulu. Pada bubar jalan. Itu yang dimaksud. Nah, tetap memakai media.